guys, saya Robit, Saya Zando. Dan saya Ari. kita sekarang ada di Museum Benteng Vredenburg. Nah oke, kali ini kita akan melakukan wawancara kepada edukator yang bernama Mas Arif mengenai Museum Benteng Vredenburg ini, teman-teman. Bener banget. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita wawancarai edukator di museum ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kami semua untuk bisa melakukan wawancara di sini dalam pembuatan tugas kuliah saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Matius Aryadi dan dua teman saya yaitu Robit Bernawari. Nama saya Zando Aga. Nah, sebelumnya kan udah konfirmasi dulu ya Mas Mawali ya. Nah, untuk wawancaranya sudah kita siapkan pertanyaannya. Saya berharap nanti mungkin Mas bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Yang pertama mungkin siapa dulu? Nggak peduli sebenarnya, kita tuh penasaran juga sama sejarah di balik pendirian Benteng Vredenburg ini tuh gimana gitu. Nah, sebelum saya jawab, mungkin saya juga memperkenalkan diri kalian. Saya Andi Arif, edukator dari Museum Benteng Vredenburg di Jakarta. Edukator itu mungkin bahasa mudahnya adalah pemandu di museum. Tapi tugasnya sebenarnya tidak hanya memandu saja, tapi juga memberikan bimbingan tugas baik kepada pelajar maupun mahasiswa. Maka VOC kemudian meminta dibangunkan simbol benteng kepada Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Tujuan pendirian benteng ini sebenarnya adalah untuk mengawasi tindak tanduk di Kesultanan Yogyakarta. Tetapi kemudian oleh VOC digunakanlah alasan bahwa benteng itu nantinya akan digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para prajurit Belanda. Itulah alasan kenapa benteng ini pada awal pendiriannya diberi nama Rustenburg, berarti tempat peristirahatan. Tapi pada saat dibangun tahun 1760, situasi dan kondisi dari benteng Rustenburg sendiri sangat sederhana. Kenapa? Karena temboknya itu menggunakan tanah. Jadi tembok-tembok atau dinding di benteng itu menggunakan tanah, dan yang bangunnya menggunakan batang pohon kelapa maupun batang pohon aren. Sehingga pembangunan benteng yang kurang memuaskan ini mengakibatkan Belanda atau VOC meminta dibangunkan benteng yang lebih baik kondisinya kepada Sultan. Maka pada tahun 1765 tahun 1767 diadakanlah pembangunan tahap perancangan dari benteng Rustenburg dan memakan waktu selama 20 tahun. Kenapa makan waktu sangat lama 20 tahun? Karena Sri Sultan beralasan bahwa Kesultanan Yogyakarta tidak memiliki dana yang cukup untuk membangunkan sebuah benteng yang kondisinya lebih baik kepada VOC. Maka VOC kemudian meminjamkan dana kepada Sultan. Atas dari pinjaman dana itulah Sultan membangunkan kembali benteng yang lebih baik situasi dan kondisinya kepada VOC. Dan menjadilah benteng pada tahun 1787. Kemudian pada tahun 1811 kepemilikan benteng Rustenburg sempat diambil alih oleh pemerintah kolonial Inggris. Ketika itu memang wilayah Jawa atau Hindia Belanda berada di bawah penguasaan Inggris setelah berhasil mengalahkan tentara Belanda lewat sebuah perjanjian yang kemudian kita kenal sebagai kapitulasi Tuntan. Tapi penggunaan atau pengambil alihan benteng Rustenburg di bawah kepemilikan Inggris ini hanya bertahan selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Setelah 1816 maka kepemilikan benteng Rustenburg dikembalikan kepada pemerintah kolonial Belanda. Seiring dengan adanya perubahan kepemilikan wilayah Hindia Belanda dari Inggris yang dikembalikan diserahkan kembali kepada Belanda. Maka dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1942 benteng berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1867 terjadi gempa bumi besar. Tercatat kekuatan gempanya mencapai 6,8 skala Richter yang mengakibatkan banyak sekali bangunan di Yogyakarta mengalami kerusakan parah, termasuk keraton, termasuk tugu yang awalnya berbentuk bulat maksud saya, dan berwarna hitam itu kan kemudian roboh sehingga dibangun ulang oleh Belanda. Tugu yang awalnya bersama tugu Golong Gilik itu kan kemudian berubah bentuknya menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Termasuk juga bangunan benteng Rustenburg.
sebagian besar bangunan benteng tersebut itu juga mengalami kerusakan parah, sehingga dibangun ulanglah benteng tersebut. Dan saat pembangunan ulang benteng tersebut inilah terjadi perubahan nama dari Rustenburg menjadi Fredericksburg, artinya adalah perdamaian. Mengapa digunakan istilah perdamaian? Karena hubungan baik sedang terjalin antara Kesultanan Yogyakarta dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kita tahu bahwa di tahun 1825 sampai tahun 1830 hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang berada pada titik nadir. Kenapa? Karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh salah satu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga yang kita kenal bernama Pangeran Diponegoro. Bagaimanapun Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan tinggi. Dia adalah anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Bahkan Sultan Hamengkubuwono yang ketiga awalnya ingin menjadikan Diponegoro sebagai Sultan keempat menggantikan dirinya. Tapi Diponegoro menolak karena dia bukan berasal dari jalur permaisuri. Dia adalah anak dari seorang senior Sultan. Secara silsilah maka yang paling pantas gitu ya menggantikan kedudukan Sultan yang ketiga adalah anak pertama dari permaisuri, bukan anak tertua gitu ya. Kalau anak tertua yang berasal dari permaisuri ya berarti dia lagi yang menggantikan. Jadi 1867 benteng ini kemudian digantikan menjadi benteng Fredericksburg dan berada di bawah penguasaan Belanda sampai tahun 1945. Kenapa? Karena di tahun 1942 Jepang kemudian masuk dan menduduki wilayah Indonesia. Lewat kapitulasi Kalijati, maka secara resmi Jepang menguasai Indonesia, termasuk juga menguasai benteng Fredericksburg. Benteng Fredericksburg kemudian oleh Jepang dijadikan sebagai markas tentara dan tempat penanganan bagi tentara Belanda. Tentara Belanda kemudian ditahan di dalam bangunan benteng Fredericksburg. Dan Jepang kita tahu berkuasa selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, benteng Fredericksburg ini kemudian diambil alih oleh militer Indonesia. Oleh militer Indonesia, bangunan benteng ini dijadikan sebagai markas militer. Nah, di tahun 1948, seiring dengan agresi militer Belanda yang kedua, maka benteng Fredericksburg pun menjadi salah satu bangunan yang dikuasai diambil alih oleh tentara-tentara Belanda. Sampai kapan? Sampai terjadinya peristiwa di Jember pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Artinya, benteng selama beberapa bulan itu dikendalikan oleh Belanda. Pada saat serangan umum 1 Maret tahun 1949, hanya 3 bulan setelah agresi militer Belanda yang kedua, pasukan Indonesia pernah menyerbu masuk ke benteng Fredericksburg dan menduduki benteng selama 6 jam, sama seperti pendudukan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap kota Jogja dalam serangan umum 1 Maret tersebut ya, dari pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Setelah ditandatangani perjanjian Troyes yang salah satunya berisi menarikan mundur pasukan Belanda keluar dari kota Yogyakarta, maka benteng Fredericksburg kemudian diperlihatkan kembali oleh militer Indonesia dan sempat dijadikan sebagai asrama bagi kegiatan akademi militer. Pada saat itu kegiatan akademi militer berpusat di Yogyakarta. Maka benteng Fredericksburg menjadi salah satu asrama yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi para siswa ya dari akademi militer. Nah, di tahun 1970-an, kondisi benteng memang terbengkalai sehingga sempat digunakan oleh para seniman di Yogyakarta untuk menjadi tempat berkumpulnya dan kegiatannya para seniman Yogyakarta tersebut. Nah, ini diusulkan oleh Bagong Kussudiharjo, salah seorang seniman yang kita tahu merupakan bapak dari bidang perkara jasa dan Jendrik Herianto, seniman yang berasal dari Yogyakarta Kulon. Dan kemudian ada upaya untuk mengubah ya merevitalisasi bangunan benteng ini kemudian akan digunakan sebagai pusat informasi dan kesejahteraan. Ini diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, juga diusulkan oleh Menteri Pendidikan saat itu ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf, kemudian juga diusulkan oleh pengganti Daud Yusuf yaitu Nurul Susanto dan Fuad Hasan. Itulah beberapa orang yang kemudian memiliki ide untuk memanfaatkan bangunan benteng Fredericksburg ini sebagai sebuah pusat informasi kesejahteraan atau sebagai sebuah museum. Maka dilakukanlah kemudian pembangunan benteng Fredericksburg di tahun 1980-an sampai dengan tahun 1994. Di tahun 1987 di saat revitalisasi bangunan benteng ini masih dilakukan, tetapi sebagiannya sudah bisa dibuka untuk umum. Maka untuk pertama kalinya di tahun 1987 itulah benteng dibuka untuk umum dan kemudian diresmikan menjadi sebuah museum dengan nama Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta itu di tahun 1992, tepatnya tanggal 25 November 1992.
Artinya Benteng Frederick sebagai sebuah museum yang dimanfaatkan sebagai sebuah museum ini sudah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Nah, kira-kira itu sejarah singkat dari pemanfaatan bangunan Benteng Frederick menjadi sebuah museum seperti sekarang. Itu untuk kalau untuk perannya sendiri untuk kemerdekaan Indonesia tuh Benteng Frederick itu apa sih Mas? Ya, jadi kalau untuk kekayaan sejarah dari Benteng Frederick sendiri untuk kemerdekaan Indonesia kita bisa lihat bahwa dari tahun 1945 sampai tahun 1949 Benteng ini kan pernah dijadikan sebagai markas tetap markas militer Indonesia. Meski sempat direbut kembali oleh Belanda di tahun 48, dan tapi kemudian pada tahun 1949 akhirnya dikembalikan kepada militer Indonesia pasca penarikan mundur tentara Belanda dari wilayah Yogyakarta. Kemudian setelah penarikan mundur pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta, bangunan benteng ini kan kemudian dimanfaatkan oleh para siswa dari akademi militer atau dulu istilahnya militer. Kita bisa melihat bahwa itu peranan dari benteng dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Nah, memang sempat ada pro kontra apakah bangunan benteng ini dipertahankan atau tidak. Pihak yang kontra terhadap berdirinya benteng menganggap bahwa berdirinya benteng Frederick sama saja dengan mempertahankan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia. Tetapi pihak yang pro terhadap berdirinya benteng Frederick salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa bangunan benteng Frederick itu adalah sebuah saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka diambil jalan tengah, yaitu dengan menembakkan bangunan secara simbolis ke arah benteng Frederick untuk menandakan utuhnya kolonialisme Belanda kepada bangsa Indonesia, ya, dan bangunan ini adalah saksi perjuangan bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi secara simbolis saja dihancurkan, tetapi sebenarnya bangunan bentengnya tetap Itu tuh waktu penembakan meriam itu memang ada meriam ditembakkan itu atau? Iya, secara simbolis saja itu di tahun 1946. Dan setelah tahun 1945 itu memang sebenarnya dijadikan benteng ini sebagai pusat informasi sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia itu sudah ada, tetapi belum sempat dilaksanakan upaya tersebut. Kita sebelum diagresi oleh Belanda, dan kemudian benteng ini kan diambil atau direbut oleh pasukan Belanda selama beberapa waktu kan. Kira-kira begitu. Sebenarnya kalau saya penasaran juga sih kan tadi kan awal itu kan yang pakai tanah terus sama ininya tuh pakai kelapa sawit. Nah berarti untuk struktur dan arsitektur benteng Frederick ini tuh sebenarnya tuh kayak gimana gitu? Karena udah berganti-ganti berkali-kali ada yang tadi simbol penghancuran dan lain-lain itu gimana sih? Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya arsitektur dari bangunan benteng ini sendiri kan mengadopsi gaya kolonial atau gaya Eropa ya. Nah, kita bisa lihat pertama dari bentuk atapnya yang seperti ini. Lalu kita lihat ya bentuk atap seperti ini itu sebenarnya adalah bangunan atap khas Eropa. Karena di Eropa itu kan biasanya bentuk atapnya digunakan untuk membuat supaya salju yang turun itu tidak membuat bentuk atap. Dan dia langsung jatuh bersama ke tanah. Hanya dibuat seperti itu. Kemudian juga bisa kita lihat tampak pada pintu dan jendelanya. Karena jendelanya itu biasanya lebar-lebar, pintunya itu juga besar-besar. Nah ini kenapa? Karena di Eropa orang-orang Belanda itu kan tinggal di daerah subtropis, daerah yang dingin. Ketika mereka ditinggalkan di Indonesia yang merupakan daerah tropis, kita keluarganya berbeda jauh dengan yang ketika dan setelah itu juga ada yang baik, kita akan dibutuhkan supaya tidak masuk membuat kesalahan di dalam itu berubah. Jadi ini kita kalau kita tidak dibuat kecil seperti yang biasanya kita temukan pada orang-orang Indonesia yang atap yang dibuat tinggi dengan kelapa yang dibuat tinggi, pintu-pintunya dibuat besar. Itu adalah gaya arsitektur khas kolonial yang bisa membandingkan komponen Frederick dengan bangunan servis atau rumah bagi pejabat VOC di Peraturan Jakarta yang sekarang menjadi museum Parahiba tahun 2003 atau bangunan-bangunan yang dari bawah lainnya yang ada di tempat.
Oke, Mas. Jadi kalau dari saya kan mau, tadi kan Mas tadi bilang kalau ini ada sebuah bangunan untuk satu perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Berarti untuk korelasinya ada hubungannya sama itu Mas, yang musim perjuangan di itu Mas, di dekat Iya, apa di Beteng. Jadi secara administrasi, Museum Perjuangan Yogyakarta itu adalah unit 2 dari Museum Benteng Frederick. Itu secara administrasi. Artinya pegawai Museum Perjuangan adalah pegawai Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Maka ketika ada pengaduan, maka edukator atau pemandu yang disiapkan oleh Museum Perjuangan ya edukator dari Museum Benteng juga. Jadi kita memang ada unit 1, ada unit 1 adalah Museum Benteng, unit 2 adalah Museum Perjuangan. Gitu. Memang kalau musim perjuangan sendiri itu di tahun 1961 ide pembentukannya berasal dari Sri Sultan. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu punya ide untuk membangun sebuah museum yang mengisahkan tentang perjuangan bangsa Indonesia, terutama yang ada di Yogyakarta. Maka jadilah kemudian Museum Perjuangan Yogyakarta. Gitu. Oh iya, terkait sama apa tadi arsitektur ya, terkait sama arsitektur dari Benteng Frederick sendiri, teman-teman bisa melihat bahwa tidak ada perubahan berarti yang dilakukan terhadap benteng ini secara fisik luar. Artinya bentuk fisik luar dari bangunan benteng itu dipertahankan. Teman-teman nanti misalkan selesai wawancara ini bisa jalan-jalan dan melihat ada banyak foto yang kita pasang di depan atau di dinding ya dari bangunan-bangunan yang ada di Museum Benteng ini, dan teman-teman bisa melihat foto dulu dan foto kirinya. Maka akan terlihat kesamaan bentuk fisik luarnya antara bangunan lama dengan bangunan yang sudah direvitalisasi. Kalau bagian dalamnya memang mengalami perubahan karena disesuaikan dengan fungsinya sebagai museum. Saya kasih contoh, diorama 1 dan diorama 2 dulunya adalah rumah perwira. Maka kalau teman-teman kemudian melihat yang dari luar bangunan diorama 1 dan diorama 2, maka tampak seperti rumah tempat tinggal. Begitu. Kalau masuk ke dalamnya memang sudah sesuai dengan fungsinya sebagai museum. Begitu. Atau diorama 3 bangunan 2 lantai yang dulunya merupakan barak prajurit. Bangunan lantai 2-nya itu sekarang digunakan sebagai aula pertemuan. Bangunan bawahnya lantai 1-nya digunakan sebagai ruang pamer diorama 3. Jadi memang tidak ada perubahan berarti ya dari segi arsitektur bangunan. Kalau mau tanya lebih lanjut mengenai tadi yang sudah Mas katakan, kan masih cukup mirip gitu ya sama yang dulu. Kalau tadi kan berbicara juga tentang penahanan tentara gitu juga. Nah, itu sendiri apakah masih ada juga gitu? Masih di depan dari tempat kita duduk ini yang ada tulisan ruang P3 kan itu dua penjara. Oh, penjara. Di sini ada 3 bangunan yang digunakan sebagai ruang tahanan. 1 yang sekarang di ruang P3K dan musola. 2 di depan ruang pengarat yang ada tulisan ruang VIP, tapi itu dulu juga merupakan ruang tahanan. Tapi itu adalah ruang tahanan khusus bagi para bangsawan yang kemudian ditahan oleh Belanda di dalam benteng, atau masyarakat yang memiliki status sosial tinggi, ya, maka dia ditahannya di dalam ruang tersebut. Kemudian di sisi selatan dari benteng, ya, di sebelah dari Karamati Selatan, kalau teman-teman nanti lihat ke selatan, kemudian nanti lihat ada Karamati Selatan, maka ada ruang kecil di sisi dari Karamati Selatan itu yang dulunya berdasarkan kesaksian tentara Belanda yang pernah ditahan oleh tentara Jepang di dalam benteng Frederick, itu menjadi tempat penyiksaan bagi para tentara Belanda. Nah, itu teman-teman bisa melihat ke sana. Jadi ya itu tadi ya. Kemudian ini Mas mau tanya juga tadi kalau nggak salah berdirinya diresmikannya benteng ini pada tahun 1992. Nah itu sudah mulai dibuka untuk umum, itu sudah seperti sekarang ini maksudnya aktivitasnya atau aktivitas apa sih pada awal? Ya, pertanyaannya bagus nih. Kalau dibuka untuk umum tahun 1992, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa visi dari Museum Benteng Frederick Yogyakarta sendiri itu memang bisa dikatakan konstan ya, tetap ya, artinya sebagai pusat informasi kesejarahan yang nantinya bisa turut serta membangun karakteristik generasi muda bangsa Indonesia, terutama untuk lebih memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka yang kemudian kita tampilkan di sini adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya yang dilakukan di Yogyakarta. Itu yang pertama. Kemudian perbedaannya apa? Tentu ada perbedaan-perbedaan. Ada penambahan koleksi, ada penambahan fasilitas yang kemudian dilakukan terus-menerus oleh Museum Benteng Frederick. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para pengunjung. Salah satunya dengan menyediakan wahana digital kepada para pengunjung. Ada wahana berupa
Magic Wall di Biorama 1, ada imersif di Biorama 2, ada kereta digital di Biorama 3, ada pengalaman digital di Biorama 2 dan Biorama 3. Selain itu juga kita ingin menjangkau segenap lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Maka inilah yang kemudian kita lakukan dengan membangun playground. Kalau teman masuk ke itu berat, kita lihat ada playground di depan. Bukan hanya satu tapi ada 2 playground. Yang lebih kecil ukurannya ada di sisi timur dari Benteng Playground. Gak cukup hanya playground, kita juga menyediakan kids corner. Kita menyebutnya sebagai kids corner, tempat anak-anak bisa mewarnai ya di dalam benteng, sehingga ketertarikan anak-anak untuk berkunjung ke museum ini menjadi timbul, menjadi ada ya, sehingga kemudian kesan bahwa museum itu sebagai tempat yang menyeramkan, membosankan itu kemudian menjadi hilang seperti itu. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas, dari antaranya aula pertemuan yang bisa diakses oleh semua masyarakat, dan itu kalau sampai hari ini ya, itu masih digratiskan. Nah, contoh adalah Aula Sultan Agung yang terakhir dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Malang ketika mereka melakukan pameran lukisan bekerja sama dengan beberapa mahasiswa dari Jogja, diantaranya dari ISI dan beberapa kampus lain. Mereka menggunakan fasilitas tersebut secara gratis, tentunya difasilitasi. Tentunya harus mengurus perizinan dulu ya, berkabar dulu. Jadi nggak bisa langsung datang, kami mau pakai tempat nggak bisa, kami harus bersalah dulu. Kenapa? Khawatirnya di waktu yang bersamaan sudah ada yang menggunakan. Nah, ini adalah wujud upaya kami untuk mendekatkan museum kepada masyarakat. Nah, selain itu juga apa? Sekarang kan eranya sosial media sosial, dan dimana kemudian kita memanfaatkan YouTube kita, memanfaatkan Instagram kita, memanfaatkan TikTok kita sebagai media penyiaran informasi kegiatan yang dilakukan oleh Benteng, sebagai media informasi di koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Benteng dan lain sebagainya. Itu adalah upaya yang dulunya tentu tidak dilakukan. Kenapa? Karena belum ada sosial media. Ya kan? Dari ini kemudian berdampak positif dengan peningkatan kunjungan setiap tahunnya yang tercatat ya dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2011, 2012 sampai dengan 2019 itu angkanya menunjukkan kenaikan. Dan ini stabil kenaikannya. Memang di tahun 2020 sampai 2022 ada penurunan. 2020 turun, kemudian 2021 lebih turun lagi. Kali ini kan kita maklumi karena ada pandemi. Beberapa kali musim tutup, dan tutupnya itu cuma 1-2 hari, bisa sebulan 2 bulan ada pengunjung. Tapi di tahun 2022 ada tren kenaikan, dan ini hampir mendekati angka sebelum pandemi. Di tahun 2019 tercatat ada 450.000 pengunjung, di tahun 2022 ada 400.000 pengunjung. Nah, ini kan sudah hampir mendekati angka. Dan saya optimis di tahun 2023 akhir angkanya nanti bisa mungkin mencapai 450 sampai 500.000 pengunjung. Karena kalau melihat tren kenaikannya ini jelas sekali seperti itu. Dibandingkan data sebelumnya. Jadi ini kan adalah upaya yang diberikan oleh Museum Benteng untuk memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian juga ada ruang bioskop ini, ruang pengenalan bentuknya, tempat di mana para pengunjung itu bisa menyaksikan sejarah Museum Benteng Freiburg dalam animasi visual seperti itu. Dan kita juga berupaya untuk meningkatkan layanan bukan hanya kepada pengunjung lokal saja, tapi juga kepada pengunjung asing. Ya, salah satunya dengan menyediakan pemandu yang mampu memandu dalam bahasa asing, kemudian memberikan label-label yang terkait koleksi dengan menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini adalah upaya kami untuk memberikan pelayanan mungkin belum sempurna, tapi terus menerus dilakukan kepada pemerintah dan supaya kepuasan pengunjung ke museum itu semakin baik. Berarti untuk tujuan wisatawan ke sini itu datang bukan hanya mereka yang suka sejarah itu aja ya Mas, mereka tuh emang tahu apa atraksi yang bisa menjadi daya tarik dari sini. Jadi sebenarnya kalau bicara pengunjung itu saya membagi secara pribadi 3 tipe pengunjung, Mas. Yang pertama pengunjung rombongan sekolah yang datang karena mereka study tour ke Yogyakarta. Ini sebagai besar di antara peserta study tour dari SD, SMP, SMA, ya, khususnya SMP, SMA, mungkin belum terlalu tahu Museum Benteng itu apa. Jadi mereka datang karena mengikuti tur liburan mereka yang membawa mereka ke Museum Benteng. Malah biasanya yang sangat tertarik dengan study tour itu adalah guru-guru sekolahnya. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi pengunjung rombongan yang datang karena study tour yang dilakukan oleh
sekolah mereka. Yang kedua, mungkin yang sebenarnya sekedar penasaran saja. Mereka adalah wisatawan yang bermudik di Jalan Malioboro. Kemudian mungkin ada bangunan kolonial atau mereka masuk karena penasaran dengan apa sih yang ada di dalam BPSDM. Itu yang ketiga adalah pengunjung yang memang mereka ingin tahu. Jadi mereka biasanya menyediakan waktu yang lebih lama di dalam museum, bahkan kadang-kadang meminta pemanduan. Kan ada pengunjung yang mereka penasaran, mereka ingin tahu, tapi kemudian tidak meminta pemanduan. Tapi ada juga pengunjung yang dia minta pemanduan secara khusus, dipandu oleh edukator museum. Jadi memang itu bisa kita bagi berdasarkan waktu kunjungannya juga, kan? Kalau rombongan itu paling 15-20 menit, paling lama 30 menit. Kalau yang penasaran, itu juga agak beda jauh tuh waktu 15 sampai 30 menit. Sekedar foto-foto, yang penting mereka dapat spot Instagramable, mereka posting di Instagram mereka udah selesai. Tapi ada juga pengunjung yang bisa menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam di dalam museum, apalagi kalau mereka minta pemanduan. Itu akan berbeda waktu kunjungannya jika dibandingkan dengan tipe pengunjung yang lain. Jadi ada berbagai macam tipe pengunjung yang datang ke sini. Oke, kalau tadi berbicara wisatawan, saya agak salfok juga nih terdapat wisatawan mancanegara. Nah, untuk wisatawan mancanegara sendiri itu lebih condong ke arah mana nih mas? Untuk apa motivasinya mereka? Banyak pengunjung mancanegara itu yang datang dari Belanda. Saya beberapa kali memandu asalnya dari Belanda. Tentunya mereka datang ke sini karena tahu bahwa di masa lalu ada hubungan erat antara Belanda dengan Indonesia. Mereka ingin tahu perspektif orang-orang Indonesia terhadap Belanda. Di sekolah mereka, memang mereka diajarkan sejarah Indonesia, maksudnya sejarah ketika Belanda menjajah Indonesia, tapi pakai perspektif Belanda. Nah, mereka ingin tahu perspektif Indonesia itu seperti apa. Saya pernah ditanya oleh salah seorang pengunjung asal Belanda yang bertanya, sebenarnya perspektif orang-orang Indonesia memandang Belanda itu seperti apa? Maka saya jelaskan bahwa orang-orang tua menganggap kalian itu sebagai musuh. Banyak di antara kita, orang-orang kita yang menganggap Belanda itu sebagai musuh karena mengalami sendiri masa penjajahan Belanda. Tapi anak-anak muda sekarang cenderung memiliki pandangan yang lebih positif. Kenapa? Karena tidak lagi mengalami masa penjajahan seperti yang dialami oleh generasi tua di masa lalu. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi banyak orang Belanda yang datang ke sini. Dan sebagian besar yang datang ke sini itu karena memang mereka tertarik dengan sejarah. Ini yang membedakan antara pengunjung lokal dengan pengunjung asing. Kalau tadi pengunjung lokal banyak yang datang sekedar ingin dapat foto yang menarik atau sekedar mengikuti tur juga mereka. Meski tidak sedikit juga yang datang karena ingin tahu sejarah Indonesia. Tetapi kalau pengunjung asing umumnya datang itu kan tidak dalam rombongan besar. Maksudnya mereka datang dengan jumlah yang terbatas ya 2-3 orang, paling banyak paling 4 orang. Jarang sekali kemudian ada rombongan 10 sampai 15 orang asing datang ke Benteng, kemudian dipandu oleh seorang tour leader atau guide yang bukan berasal dari Benteng datang ke sini. Itu jarang. Jadi mereka datang benar-benar untuk mengetahui sejarah Indonesia. Nah, ini bisa dibuktikan lewat apa? Pengamatan singkat ya. Ketika mereka berkunjung ke Benteng, mereka akan membaca secara detail ya, label-label yang tersedia di diorama ataupun di koleksi museum. Jadi mereka membaca. Nah, jadi di sini tampak perbedaannya karakteristik kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung lokal dan pengunjung sekitar. Kalau misalnya ngomongin tentang dampak sosial lah sih mas, dari pembangunan Benteng Frederick ini dari zaman awal diresmikannya sampai sekarang itu dampak sosial terhadap masyarakat di sini tuh gimana sih mas? Iya, kalau di masa kolonial tentu dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam ya, dampak sosialnya seperti apa. Karena kan kita tahu bahwa di masa kolonial ketika hubungan antara bangsawan, kerajaan dan rakyat itu cukup berjarak begitu ya. Itu kan tentu dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam lagi. Tapi kalau bicara konteks kekinian, apalagi dihubungkan dengan status Yogyakarta sebagai kawasan pariwisata atau sebagai wilayah pariwisata, kita bisa melihat bahwa dengan adanya Benteng Frederick sebagai museum sekaligus tempat wisata, ini kan katanya bisa mendongkrak pariwisata di Yogyakarta. Ya kan? Nah, teman-teman harus paham bahwa diperkirakan setiap harinya ada sekitar 6.000 sampai 16.000 pengunjung yang keliling mudik di Malioboro. Ya kan?
Nah ini kan menjadi sebuah potensi wisata yang besar dan bisa memberikan keuntungan bukan hanya kepada pemerintah daerah, tapi juga kepada masyarakatnya. Dengan adanya kunjungan yang besar dari penduduk atau dari wisatawan lokal dan mancanegara ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi mungkin dampak sosial dari Children Fairboard ini adalah turut membantu peningkatan kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Tadi saya masih agak ingin tahu nih yang mengenai motivasi wisatawan mancanegara, kan tadi kalau nggak salah itu berbicara tentang perspektif mereka juga gitu. Nah ini nggak tahu apakah ternyata perspektifnya itu sama yang ada di Belanda sama di Indonesia atau bagaimana sih? Oh beda pastinya. Beda. Pastinya beda. Saya kasih contoh, kita menyebut agresi militer. Belanda kan tidak menggunakan istilah agresi militer, tapi mereka menyebutnya sebagai aksi polisionil. Kan tentu berbeda antara militer dengan polisi. Fungsinya kan berbeda. Kalau polisi itu tugasnya mengamankan kondisi negara. Kalau militer tugasnya adalah mempertahankan kedaulatan negara. Berarti kalau polisi ada penjahat dia tangkap, kalau tentara ada serangan dari tentara lain atau tentara negara asing, maka dia yang mempertahankan, yang melawan. Itu kan beda fungsi antara polisi dengan militer. Artinya dalam konteks serangan agresi militer Belanda baik yang pertama maupun yang kedua, Belanda menganggap Indonesia itu sebagai bagian dari wilayah Belanda. Maka mereka menggunakan istilah aksi polisionil. Yang mereka tangkap adalah para pengganggu keamanan. Siapa pengganggu keamanan? Ya militer Indonesia, ya rakyat Indonesia. Itu kan perspektif Belanda. Tapi kalau dalam perspektif Indonesia, ya itu adalah tindakan agresi, pendudukan yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain. Tapi itu menyalahi hukum internasional. Nah itu perspektif berbeda yang bisa kita lihat. Saya kasih contoh bukan dalam konteks hubungan Fairboard. Dalam konteks bajak laut, kita mengenal ada istilah bajak laut. Bagi Belanda, bajak laut yang berlayar di sepanjang Selat Malaka dan melakukan gangguan terhadap kapal-kapal Belanda, ya, itu adalah para pelaut dari Bugis Makassar, ya kan? Para pelaut dari Bugis Makassar. Mereka menganggap bahwa para pelaut Bugis Makassar itu adalah perompak bajak laut. Tapi dalam perspektif kita, bisa jadi kita menganggap mereka sebagai seorang pahlawan, ya beda. Kenapa? Karena yang kita hadapi pada waktu itu adalah Belanda. Nah, inilah beda perspektif yang bisa muncul ketika melihat suatu peristiwa sejarah. Seperti itu. Sangat menarik. Iya. Kalau dari aku mau nanya sih Mas, tadi kan udah bilang kalau untuk dampak sosial itu bisa dijelaskan sama Mas tadi ya. Nah kalau untuk lebih detailnya untuk pengaruhnya dari bangunan ini untuk dunia pendidikan Iya. sama budaya mungkin ya kan, budaya sama pendidikan bisa dikorelasikan. Iya, jadi kalau bicara konteks budaya ya, memang kalau dari sisi arsitektur bangunannya sendiri kan ini memang berbudaya kolonial. Jadi kemudian pemanfaatannya sebagai sebuah bangunan jaga budaya, ya, tentunya bisa dimanfaatkan untuk misalkan mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas ataupun sekolah yang berada terutama di wilayah Yogyakarta. Contohnya tadi bidang kebudayaan kita turut memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa dari jurusan seni rupa, kalau saya tidak salah ingat, Universitas di Malang yang melakukan pameran lukisan di Aula Sultan di atas dari tiga. Atau misalkan kita juga mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di wilayah Yogyakarta ya dalam kegiatan study fair, kegiatan pameran lukisan, kemudian juga beberapa kegiatan kita memfasilitasi itu. Ini adalah upaya kami untuk memberikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan karena memang Fairboard sendiri kita berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita berada di bawah Kementerian Ristek sehingga menjadi tugas dari Silvetek untuk ikut membantu, ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspek-aspek tadi pendidikan dan kebudayaan di wilayah terutama Yogyakarta. Berarti untuk itu Mas tahu bis medium yang namanya museum gitu. Nah itu berarti dari pemerintah Yogyakarta bukan dari museum. Nah ini masih kalau pemanfaatan museum untuk pengelolaan museum
Sekarang harus kita lihat dulu museumnya itu berada di bawah siapa? Contohnya kayak Sono Budoyo itu kan berada di bawah pemerintahan Provinsi Jogja. Kalau Museum Genteng berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Museum Kulen Sendal itu milik swasta. Nah, sekali lihat dulu. Nah, kalau tagline-nya mungkin ada kesamaan. Ya kan museum di hatiku, hanya museum itu adalah tagline itu. Tapi kan kemudian nanti ada tagline organisasi yang spesifik yang membedakannya dengan museum lainnya. Contohnya, kalau Museum Sono Budoyo itu bisa kita katakan sebagai museum yang mengangkat tradisi budaya Jawa. Kalau Museum Genteng, museum yang secara khusus mengangkat sejarah perjuangan bangsa. Nah ini kan sudah membedakan. Nanti dari perbedaan tagline ini sendiri kita bisa lihat koleksinya pun juga nantinya akan berbeda. Kalau mau cari belangkon, mau cari keris, informasi yang bisa datang ke Museum Sono Budoyo. Kalau mau tahu sejarah perjuangan bangsa dan juga maka datanglah ke Museum Genteng. Kira-kira begitu. Saya mungkin tanya tentang Enggak masalah. tadi kan ada fasilitas untuk media pembelajaran yang dimiliki di setiap penjualan. Nah itu kira-kira untuk peralatan sendiri ada peralatan khusus? Pastinya ada peralatan khusus. Ya, makanya di Museum Genteng itu kita punya beberapa unit dengan interaksi buka itu berdiri unit interaksi, ada unit pelayanan. Jadi pusat informasi pertama yang didapatkan oleh para pengunjung itu adalah ada unit konservasi. Konservasi itu tugasnya adalah untuk merawat, menjaga, melindungi koleksi museum. Makanya kalau teman-teman datang ke museum suka ada petunjuk dilarang menyentuh benda koleksi. Nah, itu kan tujuannya untuk mencegah kerusakan dari benda koleksi museum. Contoh yang lain misalnya di Museum Genteng ada Maria di depan itu kan ada tulisannya dilarang menyentuh. Dia kan dilarang menyentuh. Tapi karena banyak orang pengunjung itu tidak membaca, bukan hanya mereka menyentuh tapi menaiki. Nah, menaiki Mariam tadi, ya kan Mariam tadi. Padahal kan itu bisa mengakibatkan semakin cepatnya kerusakan dari benda koleksi. Jadi ada perawatan. Dan kalau museum lain itu tutup pada di sini, maka hari ini itu umumnya digunakan sebagai hari konservasi. Jadi perawatan museum yang perawatan koleksi museum itu dilakukan terutama di hari Senin. Bukan berarti di hari selain Senin tidak dilakukan. Tapi Senin itu supaya fokus untuk merawat benda koleksi museum itu bisa dilakukan. Karena kalau dilakukan di hari Selasa sampai dengan Minggu, kan agak sedikit menyedihkan ya. Ketika sedang masih merawat benda koleksi, tiba-tiba ada pengunjung yang datang. Kayak orang elok aja. Tidak dilarang, tapi lebih baik begitu. Lebih baik jika tidak ada pengunjung. Nah, untuk atraksi yang ada di Museum Genteng ini sendiri, tadi kan ada banyak ya, mulai dari teleskop mini, ada playground, terus diorama dan museum Genteng lainnya. Itu mungkin dari awal berdiri sampai sekarang ada nggak sih dari Museum Genteng ini yang sekiranya pernah menawarkan atraksi apa gitu, tapi ternyata pada akhirnya itu tidak bisa dijalankan lagi. Kalau perubahan program atau acara ya itu kan pasti ada aja itu kan pasti banyak perubahan struktur organisasi bisa jadi penyebab kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Contoh paling sederhananya adalah di tahun 2022 kita melaksanakan pameran serang 1 Maret melaksanakan suatu bulan dari sampai di 21 Maret. Tetapi kita lalu kita mengadakan beberapa kali acara atau pemakaman ya semacam pemakaman apa namanya 75 orang atau 75 orang sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Secara namanya jelajah museum. Tahun ini belum bisa diadakan. Kenapa? Karena terjadinya perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan tadi belum bisa dilaksanakan untuk sementara waktu. Contoh berikutnya ya dari sekian agenda ya pementasan film. Nah, sebelumnya ya, sampai dengan tahun 2022 setidaknya kami memutar film untuk umum itu di setiap hari Jumat dan hari Minggu, pukul 1 siang di hari Jumat, pukul 10 dan 1 siang di hari Minggu.
tapi di tahun ini belum bisa dilaksanakan lagi. Kenapa? Karena masih menunggu kiriman film dari pusat. Kan kalau bicara film kan ada hak cipta di sana, ada copyright yang harus dibayarkan dan lain sebagainya, yang mungkin tertunda sehingga kemudian kiriman film dari sana belum bisa diberikan kepada konsumen benteng. Seperti itu. Tapi itu kan bukan yang kemudian mengakibatkan acaranya tidak lagi bisa dilakukan, tapi tertunda, belum bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa dilaksanakan kembali. Yang jelas acara inti, acara besar dari museum benteng yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu setelah sebelum dilaksanakan di tahun lalu, di tahun 2022 adalah Federal Fair, dan kegiatan agendanya itu berlangsung lebih lama. Kalau tahun lalu hanya berlangsung selama 1 pekan, maka yang direncanakan tahun ini akan berlangsung selama 1 bulan. Terima kasih buat Mas Arif sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, tentunya mengenai edukasi yang ada di pendidikan juga, terus pengaruh dari bangunan kolonial ini, tentunya itu bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita, tentunya juga untuk bisa menyelesaikan tugas kuliah kita juga. Iya. Terima kasih banyak kepada Mas Arif sudah membantu kami. Ariadi. Iya. Ini Hobbit ya. Iya. Mungkin itu aja Mas, benar tadi yang udah Mas bilang. Setelah ini mungkin kamu bakal coba keliling-keliling menyesuaikan dengan apa yang Mas bilang tadi itu. Ya, terima kasih Mas. Rando Matius. Iya, Matius. Halo guys, jadi kita sudah menyelesaikan wawancara yang udah kita lakukan bersama Mas Arif tadi. Dan itulah dampak bangunan kolonial untuk bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan budaya serta pendidikan. Nah, semoga informasi yang udah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye.